Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu serta peserta Public Expose Live, pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya Fajar Wayon dari IDX Channel selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya acara hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Antam Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan ANTM. Bapak dan Ibu, PT Antam Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 November 1997. Dan untuk semakin mengenal perseroan, mari kita simak terlebih dahulu video company profile perseroan berikut ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi sekilas profil dari PT Antam Tbk. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebar luaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, saat ini telah bergabung bersama kami manajemen dari PT Antam Tbk. Dan langsung saja saya sapa, selamat pagi dan selamat bergabung. Yang pertama Bapak Niko Kanter selaku Direktur Utama PT Antam Tbk. Pak Niko, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fajar, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Elizabeth RT Sihaan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Antam Tbk. Ibu Elizabeth, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, ya terima kasih Pak Fajar. Siap, selanjutnya Bapak Idewa Wirantaya, Direktur Pengembangan Usaha PT Antam Tbk. Pak Dewa, sehat selalu ya Pak? Ya, sehat. Terima kasih Pak Fajar, selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan tentunya kami ingatkan kembali selama acara berlangsung jika ada pertanyaan kami persilahkan Bapak dan Ibu dan juga peserta Public Expose Live 2023 untuk menggunakan fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja tanpa perlu berlama-lama Bapak Ibu, kita saksikan bersama pemaparan dari perseroan yakni PT Antam Tbk. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, analis, investor, dan calon investor, stakeholder PT Antam Tbk yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada IDX atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemaparan mengenai kinerja perusahaan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2023 pada event Public Expose Live 2023 kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Direktur Utama PT Antam didampingi oleh Ibu Elizabeth Siahaan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, beserta Bapak Dewa Wirantaya selaku Direktur Pengembangan Usaha untuk memberikan pemaparan mengenai profil dan tinjauan perusahaan, kinerja operasi dan keuangan nanti akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth, dan yang terakhir progres proyek pengembangan yang disampaikan oleh Bapak Dewa. Sebelum beranjak ke kinerja operasi dan keuangan, izinkan saya untuk menyampaikan profil dan tinjauan perusahaan PT Antam Tbk. Berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Antam yang ditetapkan melalui RUPS tahun buku 2022 pada tanggal 15 Juni tahun 2023 yang lalu. Dewan Komisaris, Komisaris lama berangkap Komisaris Independen, Bapak FX Susyastoto, kemudian Komisaris Independen, Bapak Profesor Gumilar Rusliwa Sumantri, Komisaris Independen, Bapak Anang Sri Kusum Wardoyo, kemudian Komisaris Bapak Bambang Sunar Wibowo, dan Komisaris Bapak Dilo Seno Widakdo. Nah, juga dia merangkap sebagai Direktur Portfolio daripada MindID. Direksinya terdiri dari saya sendiri, Niko Kanter, kemudian Direktur Operasi dan Produksi, Bapak Hartono, Direktur Pengembangan Usaha, Bapak Dewa Wirantaya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Ibu Elizabeth Siahaan, dan Direktur Sumber Daya Manusia, Bapak Ahmad Ardianto. Dari jajaran Dewan Komisaris dan direksi sudah saya sampaikan di atas ini. Bapak Ibu peserta Public Expose 2023 yang saya hormati. Selama lebih dari 55 tahun, Antam beroperasi saat ini memiliki kegiatan proses penambangan yang terintegrasi mulai dari tahap eksplorasi, produksi tambang, pengolahan mineral, pemurnian, hingga pemasaran hasil olahannya. Komoditas utama Antam adalah nikel, ferronikel, emas, dan logam mulia, serta segmen usaha boksit alumina dengan model bisnis yang terdiversifikasi dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kami adalah perusahaan pertambangan yang terintegrasi. Sebagai contoh, pada segmen nikel, Antam mengoperasikan tambang terbuka dengan produknya berupa biji nikel yang diperuntukkan untuk penjualan domestik serta umpan pabrik pengolahan nikel kelas 2 atau ferronikel Antam di Kolaka. Saat ini Antam juga sedang dalam tahap commissioning pabrik ferronikel Antam di Halmahera Timur, serta pengembangan proyek ekosistem EV baterai di Indonesia. Pada tahun 2017, saham Antam yang semula dimiliki oleh pemerintah Indonesia dialihkan ke MindID sebagai entitas holding BUMN pertambangan di Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia masih memegang saham seri A Dwiwarna di perusahaan. Dilihat dalam slide, dari 35% saham publik, 14,3% terdiri dari pemegang saham asing. Angka tersebut meningkat sejak tahun 2019 yang hanya 7%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan daripada investor asing ke Antam. Next slide. Seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan yang ditunjukkan
dari pertumbuhan profitabilitas Antam pada triwulan 3 tahun 2023, S&P Global Rating meningkatkan peringkat kredit Antam tahun 2023 dari semula B+ atau outlook positif menjadi BBB atau outlook stabil. Salah satu yang mendorong peningkatan kredit rating tersebut antara lain Antam sebagai anggota MindID memiliki posisi strategis dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas kredit antar grup MindID. Struktur organisasi MindID mengedepankan sinergi antar anggota MindID sehingga pemberian dukungan dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian, kenaikan rating ini tentunya juga merefleksikan adanya peningkatan atas prospek bisnis perusahaan yang terlihat dari posisi bisnis dan prospek pendapatan Antam yang menguat meskipun kita mendapatkan adanya larangan ekspor biji melalui strategi penjualan ke pasar domestik serta melalui inisiatif pengembangan hilirisasi nikel dan juga perusahaan tentunya dalam rantai industri baterai EV baterai ekosistem yang di Indonesia juga dalam hal bisnis emas. Next slide. MindID sebagai holding pertambangan memiliki beberapa anggota holding utama, yaitu dilihat di sini Antam, PTBA, Freeport Indonesia, Inalum, PT Timah, Vale Indonesia, serta MindID Trading. Dukungan pemerintah Indonesia agar pengelolaan dan konsolidasi aset tambang strategis dalam negeri melalui MindID yang ditujukan untuk kepentingan nasional menempatkan Antam di posisi strategis untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia dalam kaitannya untuk mengelola dan mengkonsolidasi aset tambang strategis nasional. Kontribusi Antam di grup MindID tercermin pada aset dan kegiatan operasional di multi commodity, nikel, emas, boksit, dan alumina. Sedangkan MindID mendukung Antam melalui inisiatif sinergi seperti sentralisasi pengadaan, sentralisasi treasury, serta sinergi antar anggota holding lainnya. Next slide. Berikut ini adalah wilayah operasi dan proyek pengembangan yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan di Indonesia. Di segmen nikel, Antam memiliki tambang nikel dan pengolahan nikel kelas 2, ferronikel, yang terkonsentrasi di timur Indonesia. Di segmen bauksit dan alumina, Antam mengoperasikan tambang bauksit, pabrik pengolahan CGA, serta proyek pengembangan esgar yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Sementara di segmen logam mulia dan pemurnian, terdapat tambang emas di Pongkor, Jawa Barat, serta pabrik pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Jakarta Pusat. Sebagai perusahaan berbasis pertambangan, Antam menjaga keberlanjutan melalui peningkatan cadangan dan sumber daya mineral dengan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2023, Antam telah mengeluarkan biaya eksplorasi preliminary audit sebesar 158,71 miliar, utamanya di daerah operasi yang existing untuk komoditas nikel, emas, dan boksit. Berdasarkan data dari Kementerian SDM tahun 2022, pada portfolio nikel, secara konsolidasi Antam menguasai 14% sumber daya dan 25% cadangan nasional. Di boksit, Antam menguasai 12% sumber daya dan 13% cadangan nasional. Sementara untuk emas, Antam menguasai 17% sumber daya dan 32% cadangan nasional. Next slide. Sebagai perusahaan pertambangan yang turut menjunjung ESG
dan HSSE, kami memiliki 6 pilar sustainability framework, yaitu lingkungan dan perubahan iklim, smart operation dan tata kelola produk, kemudian sumber daya manusia, sosial, pengembangan ekonomi, dan tata kelola. Dari aspek health, safety, and security environmental, dengan mengedepankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai dan mitra kerja hingga triwulan 3 tahun 2023, Antam mampu menjaga zero fatality accident di seluruh area aktivitas operasi Antam dan anak usaha. Dari rencana reklamasi di tahun 2023 hingga triwulan 3 tahun 2023, Antam telah merealisasikan 91% dengan estimasi jumlah penanaman pohon mencapai 85.800 pohon. Untuk rencana rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS di wilayah Halmahera Timur, Mempawah, dan Pemala per September telah terrealisasi sebesar 68%. Antam menerapkan berbagai upaya dekarbonisasi masing-masing unit bisnis guna menurunkan emisi GRK, diantaranya melalui pemakaian bahan bakar B30 untuk kendaraan operasional tambang, penggunaan panel surya untuk penerangan jalan tambang, dan di beberapa unit. Atas realisasi program Good Mining Practices dan pencapaiannya, berdasarkan realisasi tahun 2022, Antam dikandidatkan untuk memperoleh proper hijau, yaitu untuk bisnis di Pongkor, Logam Mulia, dan di Kalimantan Barat, sementara proper biru untuk unit bisnis Kolaka dan Maluku Utara. Untuk rencana rehabilitasi daerah dan aliran sungai, untuk rencana rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS di wilayah Halmahera Timur, Mempawah, dan Pemala per September telah terrealisasi sebesar 68%. Next slide. Bapak Ibu stakeholder Antam yang saya hormati, Antam senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat di sekitar wilayah operasi Antam, yaitu pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program pendanaan usaha mikro atau PUMK hingga akhir September tahun 2023, dana tersedia PUMK yang telah ditransfer melalui BRI sebanyak 24,6 miliar dan telah tersalurkan kepada 222 mitra binaan yang nilai penyaluran 6,4 miliar. Melanjutkan program di tahun 2020, program Bank Sampah Pintar atau BSP, program ini dilakukan dengan mengumpulkan sampah yang dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian dengan normatif dan mencukupi dapat ditukar dengan emas Antam. Pencapaian konversi emas dari tahun 2020 sampai dengan September tahun 2023 ini sebanyak 166 gram dan pencapaian di tahun 2023 sebanyak 26 gram. Total sampah terkelola di tahun 2022 sampai dengan September tahun 2023 sebanyak 145,771 kg. Dijalankan sejak tahun 2014, program Mamalam atau Manak Mandiri Man Alam dari bahasa Dayak yang artinya kami mandiri bersama alam, ditujukan untuk mitra binaan sekaligus mitra kerja di wilayah Kalimantan Barat melalui pembinaan pada program reklamasi dan pertanian organik, budidaya sayur hidroponik, budidaya tanaman buah, dan program ternak. Antam bersama dengan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, melakukan langkah proaktif melibatkan kelompok model Kampung Konservasi MKK Cisangku di Pongkor untuk pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan di Kampung Pepeling atau Cisangku. Selanjutnya, untuk presentasi terkait kinerja operasional dan keuangan
kami minta mempersilahkan kepada Ibu Elizabeth selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko untuk menyampaikan pemaparan, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, para peserta Public Exposé Live 2023 yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memaparkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan sampai dengan triwulan 3 2023. Pada periode sampai dengan triwulan 3 2023, Antam terus mengoptimalkan kinerja produksi dan penjualan komoditas utama perusahaan untuk memenuhi rencana kerja tahun 2023. Di segmen nikel yang terdiri dari produk biji nikel dan ferronikel, panjang triwulan 3 2023, volume produksi mencapai 10,67 juta wet metric ton, meningkat 72% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan produksi biji nikel ini sejalan dengan peningkatan permintaan pasar domestik yang terlihat dari pertumbuhan positif penjualan. Untuk volume penjualan biji nikel tercatat sebesar 99,41 juta WMT, meningkat 98% jika dibandingkan capaian penjualan biji nikel tahun lalu. Destinasi penjualan produk biji nikel Antam 100% diserap oleh pasar domestik, dengan market share diperkirakan mencapai 4% dari total serapan market di triwulan 3, yang menunjukkan potensi pasar yang masih terbuka untuk pemenuhan kebutuhan biji nikel dalam negeri. Untuk produk ferronikel, volume produksi sampai dengan triwulan 3 sebesar 15.787 ton nikel. Adapun penjualan produk ferronikel Antam sebesar 14.132 ton nikel sepenuhnya diserap oleh pasar ekspor, dengan pasar utama ke pabrik stainless steel di China sebesar 79% dan India 21%. Saat ini market share produk ferronikel Antam diestimasi sebesar 8%. Untuk segmen logam mulia dan pemurnian, Antam mencatatkan total volume produksi emas dari tambang sampai dengan triwulan 3 29,2 kilo troy ounce. Tingkat produksi emas di Pongkor ini masih on track untuk memenuhi target produksi tahun 2023. Sementara itu, volume penjualan emas di triwulan 3 ini tercatat sebesar 625,7 kilo troy ounce dengan orientasi pasar 100% di pasar domestik. Di pasar domestik, untuk produk logam mulia batangan Antam masih kokoh mempertahankan dominasinya di pasar emas batangan dengan pangsa pasar mencapai 83%. Mempertimbangkan tantangan di pasar saat ini, yaitu kondisi makroekonomi, volatilitas harga, serta geopolitik, maka tahun ini Antam tetap berfokus dalam pengembangan potensi pelanggan logam mulia dalam negeri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam investasi emas sebagai instrumen lindung nilai dan terus mengupayakan untuk mencapai target penjualan yang optimal melalui berbagai saluran penjualan. Berikutnya segmen bauksit dan aluminium. Antam mencatatkan volume produksi bauksit sampai dengan triwulan 3 2023 sebesar 1,42 juta WMT, tumbuh 6% jika dibandingkan capaian produksi bauksit tahun lalu. Dengan tidak adanya kegiatan ekspor bauksit sejak awal tahun 2023, Antam berfokus dalam pengembangan penjualan bauksit di dalam negeri. Market share bauksit Antam di domestik saat ini diestimasi mencapai 10% dari serapan dalam negeri. Sebagian dari produksi bauksit Tayan menjadi umpan pabrik anak perusahaan Antam, yaitu PT ICA yang memproduksi chemical grade alumina. Sampai dengan triwulan 3 2023, PT ICA telah memproduksi 114.524 ton alumina dengan penjualan alumina mencapai 108.351 ton alumina dengan destinasi penjualan domestik sebesar 31% dan ekspor sebesar 69%, yaitu ke berbagai negara dengan pasar utama Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia.
Selanjutnya terkait kinerja keuangan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sampai dengan triwulan 3 2023, Antam mencatatkan nilai penjualan bersih sebesar 30,9 triliun, di mana 86% datang dari hasil penjualan komoditas di pasar domestik. Penurunan nilai penjualan disebabkan oleh penurunan harga jual nikel, ferronikel, maupun bauksit, yang utamanya terjadi karena adanya oversupply di pasar komoditas. Pada periode ini, produk emas menjadi kontributor terbesar untuk penjualan Antam dengan proporsi mencapai 63% dari total penjualan atau kurang lebih 19,29 triliun. Capaian laba kotor tercatat sebesar 6,1 triliun, tumbuh 2% dari capaian laba kotor tahun lalu. Sementara itu, capaian laba usaha perusahaan tercatat 3,35 triliun, tumbuh 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Faktor pendukung tercapainya pertumbuhan ini turut didorong oleh pengelolaan beban usaha yang turun 15% dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikontribusi antara lain oleh penurunan COGS dari pembelian precious metal untuk trading. Penurunan ini dikarenakan supply yang berasal dari besarnya emas hasil buyback dari pelanggan retail Antam. Selain itu, keberhasilan inisiatif cost saving tercermin dari penurunan total biaya energi yang dipicu penurunan harga serta penurunan volume konsumsi untuk batu bara low kalori maupun high kalori serta IDO industrial diesel oil. Pencapaian kinerja keuangan yang positif juga tercermin dari capaian EBITDA sebesar 5,4 triliun, konsisten dibandingkan pencapaian EBITDA tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan juga tercatat positif sepanjang periode 9 bulan pertama tahun ini dengan capaian laba periode berjalan sebesar 2,85 triliun, tumbuh 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penguatan profitabilitas sampai dengan triwulan 3 ini mendorong pertumbuhan 8% capaian nilai laba bersih per saham Antam menjadi 118,54 rupiah. Berikutnya posisi keuangan Antam pada saat ini dapat kami sampaikan bahwa implementasi strategi operasional yang tepat antara lain melalui pengelolaan piutang usaha dan utang pelanggan yang lebih efektif sudah mendukung pertumbuhan profitabilitas Antam pada posisi keuangan di September 2023 yang tercermin pada posisi arus kas bersih perusahaan dari aktivitas operasi sebesar 3,98 triliun, tumbuh 93% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, melalui pengelolaan investasi di instrumen deposito, pengelolaan pinjaman kredit modal kerja, serta pengelolaan portofolio di entitas asosiasi, telah mendorong untuk memperkokoh struktur keuangan Antam yang tercermin dari posisi saldo kas dan secara kas pada akhir periode September 2023 mencapai 7,54 triliun, tumbuh 63% dari posisi akhir September tahun lalu. Total aset perusahaan di akhir September 2023 mencapai 35,5 triliun, tumbuh 5% dari posisi tahun lalu. Antara lain karena interest bearing debt perusahaan menurun sebesar 39% setelah perusahaan melakukan pembayaran pokok pada pinjaman investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pencapaian tersebut, Antam mampu memperkuat posisi keuangan dari nilai ekuitas konsolidasi yang Antam di akhir September 2023 sebesar 24,62 triliun yang tumbuh 9% dibandingkan akhir triwulan tahun sebelumnya. Berikutnya untuk progres pengembangan akan disampaikan oleh Bapak Dewa Wiranto. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Lisi, Bapak Ibu analis, investor dan calon investor, stakeholder PT Antam Tbk beserta Public Expose Live 2023 yang saya hormati. Izinkan saya sebagai Direktur Pengembangan Usaha pada kesempatan ini untuk memaparkan progres proyek pengembangan di PT Antam. Dalam rangka memenuhi arahan dari pemegang saham untuk membangun aset hilirisasi berskala global serta aliansi strategis untuk ekspansi bisnis baru hilirisasi,
Antam saat ini memiliki 2 proyek hilirisasi dari stream nikel, yaitu pertama proyek Veronical Halmahera Timur, serta proyek pengembangan ekosistem electric vehicle baterai, EV baterai di Halmahera Timur. Kedua proyek ini berada di lokasi yang berdekatan di Halmahera Timur, Maluku Utara, yang diharapkan nantinya akan berdiri di suatu kawasan industri terpadu dengan industri-industri penunjang operasi di kawasan tersebut. Keunggulan bersaing dari proyek ini antara lain, pertama, tentunya sumber daya dan cadangan biji nikel yang berbiaya rendah dan melimpah. Antam memiliki cadangan dan sumber daya yang sangat besar di daerah Halmahera Timur dengan spesifikasi yang terbaik untuk RKF dan ICPAL. Kemudian keunggulan bersaing lainnya adalah end-to-end value chain untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik karena ini terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kemudian keunggulan berikutnya adalah pemeliharaan dan pengoperasian pabrik di kawasan terpadu. Tentunya ini akan memberikan harga yang kompetitif dengan keunggulan yang bersaing lainnya. Sehingga selain memberikan nilai tambah bagi Antam dan pemegang saham, akan juga memberikan multiplier efek yang positif untuk masyarakat di sekitar wilayah operasi dan pengembangan. Next slide. Sesuai dengan komitmen Antam untuk berfokus pada penyelesaian proyek strategis perusahaan di tahun 2023, Antam telah memulai tahap awal pengoperasian pabrik Veronical Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton nikel per tahun. Antara lain dengan first metal tapping yang dilaksanakan pada bulan September 2023. Progres saat ini adalah continuous untuk pelaksanaan tapping dan metal tapping berkelanjutan, tentunya karena ini sifatnya fixed plan, kami senantiasa terus melakukan troubleshooting untuk penyempurnaan operasional pabrik, perbaikan berkelanjutan untuk seluruh peralatan pabrik, serta monitoring parameter operasi pabrik. Saat ini sedang dilakukan proses ramp up untuk kenaikan power dan diharapkan nanti bisa beroperasi pada setting power yang diharapkan sesuai dengan nameplate capacity dari pabrik tersebut. Next slide. Sebagai bagian dari BUMN pertambangan, Antam terlibat dalam pengembangan ekosistem electric vehicle baterai terintegrasi di Indonesia bersama dengan mitra strategis. Keterlibatan Antam dalam proyek ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan bisnis perusahaan melalui hilirisasi mineral nikel. Skop dari proyek ini diharapkan end-to-end mulai dari upstream, midstream, sampai dengan downstream, di mana pada upstream di hulu adalah bagian dari tambang nikel, kemudian di midstream di pabrik RKF dan ICPAL, di downstream mulai dari pabrik material baterai, pabrik baterai sendiri, sampai dengan pabrik daur ulang baterai. Dalam proyek ini, Antam akan berpartisipasi langsung baik dengan kepemilikan mayoritas maupun minoritas di hulu dan midstream, sementara partisipasi tidak langsung sinergi bersama PT IBC yang merupakan anak perusahaan BUMN, Antam, PLN, Pertamina, dan Inalum yang masing-masing kepemilikan saham 25%. Untuk bisnis hulu, Antam memegang kepemilikan mayoritas di tambang nikel ini. Next slide. Dari sisi boksit, Antam mengutilisasi dan memonetize semua cadangan yang berada di kawasan wilayah Kalimantan Barat. Saat ini, Antam mengoperasikan blok Tayan, di mana sebagai hasil produksinya digunakan secara mayoritas untuk umpan pabrik di chemical grade alumina di Tayan. Sebagian juga kita menyuplai untuk pasar domestik. Sebagai langkah sinergi dengan anggota holding Mine ID lainnya, Antam bersama dengan Inalum sedang membangun pabrik smelter grade alumina refinery Esgar di Mempawah, Kalimantan Barat. Hal ini diharapkan dapat menghubungkan rantai pasokan aluminium dalam negeri yang belum terintegrasi dengan ketersediaan sumber daya dan cadangan yang mencukupi di wilayah Kalimantan Barat. Kembali saya sampaikan, keunggulan bersaing dari hilirisasi boksit ini adalah sumber daya dan cadangan boksit yang melimpah, rantai pasokan terintegrasi untuk kebutuhan aluminium di dalam negeri, dan memperkuat posisi Antam di pasar hilirisasi. Dari gambar tampak progres pembangunan dari Esgar sendiri dalam pengembangan hilirisasi komoditas boksit. Saat ini perusahaan terus berfokus untuk memastikan pembangunan pabrik Esgar Mempawah bersama-sama dengan Inalum dapat diselesaikan secara tepat waktu. Selain berpartisipasi dalam pendanaan proyek yang bernilai sekitar kurang lebih 830 juta US dollar ini, Antam akan berkontribusi dalam penyediaan suplai boksit dari tambang boksit Mempawah di sekitar wilayah Kalimantan Barat. Progres proyek saat ini secara progres fisik sampai dengan triwulan 3 tahun 2023 telah mencapai 68,11%.
dari timeline revisi yang telah ditetapkan dengan target commissioning diestimasi sekitar mid bulan Juni 2024 dan operasional komersial diharapkan di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Proyek ini nantinya akan memproduksi 1 juta ton smelter grade alumina untuk suplai pabrik peluburan aluminium di Kuala Tanjung yang dioperasikan oleh Inalum. Demikian pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator Mas Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan atas pemaparan yang telah disampaikan. Tadi sudah cukup banyak informasi yang tentunya kita harapkan peserta Public Expose ini mendapatkan insight baru dari Perseroan. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab Bapak dan Ibu, mohon izin, dan ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang masuk. Saya akan ke pertanyaan yang pertama. Ini yang pertama dari Lucky Sulistyo. Mas Lucky, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pertanyaannya adalah, bagaimana outlook komoditas Antam di tahun 2024 dan strategi yang akan dilakukan pada tahun 2024? Langsung saja kita ulas satu persatu jawabannya Bapak Ibu, kami persilakan. Terima kasih moderator dan terima kasih Pak Lucky atas pertanyaannya. Jadi untuk terkait dengan emas, dalam pandangan kami sejalan dengan view dari para analis, komoditas emas ini akan masih dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang diterapkan oleh The Fed, di mana terdapat indikasi langkah moneter yang diambil oleh The Fed dapat mendorong meningkatnya demand emas karena emas masih dipandang sebagai safe haven. Aset akan digunakan sebagai salah satu opsi investasi. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa pergerakan market balance akan mengarah pada penguatan permintaan emas, khususnya pada pasar domestik. Hal ini juga didukung oleh harga emas yang diproyeksikan mengalami sedikit penurunan dari harga saat ini, yaitu di kisaran $2.000 per troy ounce, menjadi sekitar 1.900 per troy ounce. Kalau dilihat dari data historis, penurunan harga emas menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan permintaan emas. Oleh karenanya, kami akan berfokus tetap pada penguatan basis pelanggan domestik. Salah satunya melalui penetrasi pasar dalam negeri, yaitu pada daerah-daerah baru yang belum ada basis daripada Antam. Berkaitan dengan nikel, sementara pasar komoditas nikel diprediksi akan bearish, melanjutkan tren di akhir tahun 2023, ini akan mengalami pelemahan. Harga LME pada awal tahun dibuka pada kisaran 26.000 per ton, dan sekarang seperti yang kita lihat terkontraksi hingga 16.500 per ton. Nah, kami kebetulan juga hadir pada LME Conference baru-baru ini di bulan Oktober. Itu juga para analis semua memberikan prediksi yang memang tidak terlalu menjanjikan, alias harga nikel ini akan terus mendapat tantangan untuk penurunan. Meski terdapat potensi kenaikan stainless steel secara global, namun dengan akselerasi proyek-proyek nikel di Cina dan Indonesia diprediksi menyebabkan oversupply, baik dari sisi NPI, nickel sulfate, dan juga nickel class 1. Di tengah tantangan seperti ini, kami percaya ada peluang yang bisa diraih oleh Antam akan melakukan optimasi produksi biji nikel dan penetrasi ke pasar dalam negeri dengan memaksimalkan kapasitas pengangkutan biji nikel ke pelanggan domestik. Oleh karena itu, strategi kami yang robust untuk ferronikel itu adalah cost leadership. Cost saving initiative akan dilanjutkan untuk semakin meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan mencari sumber energi alternatif dan biaya yang lebih kompetitif. Yang terkait dengan boksit, terlihat bahwa market balance dari boksit diperkirakan akan surplus dengan Cina sebagai konsumen dan importir
bauksit terbesar dunia. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa proyek pembangunan pabrik alumina yang sedang berjalan dengan estimasi total kapasitas produksi sebesar 8,98 juta ton per tahun. Potensi pertumbuhan produksi alumina di masa depan ini tentunya akan meningkatkan permintaan bauksit. Saat ini harga jual belum ditentukan oleh regulasi, seperti halnya nikel. Dengan potensi perbaikan pada permintaan dalam negeri, terdapat peluang peningkatan positioning harga jual domestik bauksit Antam. Sama seperti ferronikel, Antam juga akan menerapkan strategi cost leadership. Jadi melakukan optimasi produksi bauksit dengan memaksimalkan kapasitas pencucian dan kontrol kualitas serta cost saving initiative untuk meningkatkan efisiensi. Terima kasih. Baik Pak Niko, terima kasih banyak atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan tadi dari Mas Luki Sulistyo. Dan ini karena keterbatasan waktu, saya akan izin pilih satu pertanyaan kembali dari yang sudah disampaikan. Begitu ya, ini cukup banyak pertanyaannya. Dan saya akan ke pertanyaan kedua, ini dari Mas Wahyu Ari. Mas Wahyu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Yang ditanyakan adalah bagaimana dampak pelarangan ekspor bauksit terhadap Antam dan bagaimana prospek biji nikel ke depan. Kami persilakan Bapak Ibu manajemen. Baik, terima kasih Mas Fajar. Izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Wahyu Ari ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Wahyu Ari. Dampak ya dari pelarangan ekspor bauksit dan juga prospek bisnis biji nikel. Dampak dari tidak diterbitkannya surat persetujuan ekspor bauksit sejak awal tahun ini memang berdampak pada penjualan dan pendapatan bauksit di semester 1 tahun 2023 ini. Pendapatan dari bauksit turun 30%, penjualan turun 31%, sementara produksi turun 3% dibandingkan tahun lalu. Namun, manajemen mengubah strategi penjualan dan fokus pada pelanggan domestik dan optimalisasi produksi. Sehingga di triwulan 3 tahun 2023 ini, Antam berhasil memastikan pencapaian target produksi dan penjualan yang kembali menjadi on track. Sampai dengan September 2023, produksi dan penjualan bauksit meningkat 6% dibandingkan dengan kinerja tahun lalu, di mana kegiatan ekspor di tahun lalu waktu itu masih berlangsung. Antam juga berhasil menekan operating expenses untuk komoditi bauksit, terutama pada beban penjualan dan pemasaran bauksit, yaitu penurunan biaya ekspor sampai 50%. Dari biaya ekspor di OPEX ya, selama 9 bulan sebesar 169 miliar tahun lalu menjadi 79 miliar. Selain itu juga penurunan pajak ekspor sampai 70% karena memang tidak ada ekspor ya. Dan ini berpengaruh cukup besar ya, dari 64 miliar menjadi 16,8 miliar. Kemudian untuk prospek bisnis biji nikel ya. Untuk komoditas biji nikel, seiring dengan peningkatan volume penjualan yang naik tajam, pendapatan dari biji nikel di September 2023 mengalami peningkatan signifikan mencapai 97% dibandingkan 9 bulan di tahun lalu. Di kisaran waktu itu sekitar 6,3 triliun. Dengan kontribusi penjualan sebesar 22% dari total penjualan bersih, biji nikel berkontribusi pada EBIT perusahaan 81%. Besarnya kontribusi dari biji nikel didorong oleh keberhasilan perusahaan untuk menekan COGS dan juga beban usaha, sehingga mampu mencatatkan gross profit margin sebesar 67% dan operating profit margin 59% di September 2023. Di tengah tantangan volatilitas harga komoditas saat ini, Antam terus berupaya untuk menjaga kestabilan produksi dan penjualan bauksit dan biji nikel dengan mengimplementasikan pengelolaan biaya yang tepat dan efisien di seluruh aspek operasional. Demikian mudah-mudahan bisa
Baik Ibu Elizabeth, terima kasih banyak atas jawaban yang telah disampaikan. Tadi Mas Wahyu Aris, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Anda. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ini masih cukup banyak pertanyaan sebetulnya. Namun karena keterbatasan waktu, kami memohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum bisa terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Antam Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Baik, Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live 2023 serta manajemen dari PT Antam Tbk, sebelum kita tutup sesi hari ini, kami persilakan kepada Bapak Niko Kanter, Direktur Utama PT Antam Tbk, untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kami persilakan. Terima kasih Pak Fajar. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Public Expose Live 2023 yang telah mengikuti sesi paparan dari Antam. Sebagaimana yang telah kami paparkan tadi, sebagai salah satu anggota dari holding industri pertambangan atau Main ID, Antam akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh pemegang saham. Hal ini akan diwujudkan melalui optimalisasi kinerja operasional yang dijalankan sesuai dengan good mining practices dan operational excellence, serta komitmen pelaksanaan ESG guna mencapai keberlanjutan. Melalui berbagai upaya tersebut, perusahaan meyakini akan mampu kembali mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada akhir tahun 2023. Antam juga tentu akan terus berfokus pada komitmen hilirisasi pada seluruh komoditas inti perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk serta bentuk dukungan untuk memperkuat industri mineral hilir di Indonesia. Kami semua tentunya optimis dengan dukungan dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, Antam akan terus bertumbuh menjadi perusahaan yang solid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberikan insight dan manfaat bagi kita semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Niko Kanter atas closing statement yang telah disampaikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Antam Tbk. Dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari Perseroan. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Antam Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Antam Tbk serta kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.